أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita kembali berbicara tentang sejarah kita, anak cucu Adam alaihi salam. Kita berbicara tentang Adam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang mulia, ilmu yang luas, derajat yang tinggi. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memberikan sujud hormat kepada beliau. Yang semuanya kita pernah mendengar firman Allah bahwa pada saat itu kita sudah berada pada Adam. Jadi kita merupakan bagian daripada penghormatan tersebut yang harus kita syukuri dan kita berupaya untuk menjadi manusia-manusia yang bersyukur dalam artian yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat dengan menyatakan di surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz, ingatlah wahai Rasul, ingatlah wahai Nabi, ingatlah wahai yang terpuji Muhammad, dan ingatkanlah umatmu. Artinya ingatkanlah seluruh umat manusia. Sebab beliau diutus untuk sekalian umat manusia, yaitu umat yang terakhir. Seluruh umat manusia, bukan untuk satu suku atau satu bangsa, tetapi seluruh umat manusia dan untuk jangka waktu yang sangat-sangat panjang, yaitu sampai kiamat. Selama masih ada manusia di panggung kehidupan di atas muka bumi ini, maka peringatan Allah, perintah Allah untuk mengingatkan mereka terus berkelanjutan. Wa idz qulna, ingatlah ketika kami, yaitu Maha Pencipta yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, berfirman kepada para malaikat, sujud, hormatlah
kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka langsung sujud. Illa iblisa, tetapi iblis enggan. Illa iblisa, tetapi iblis enggan. Terjemahan yang populer. Tetapi kata-kata aba maknanya adalah menolak dengan keras. Aba. Ya. Wastakbara. Kemudian Allah menguatkan pernyataan itu dengan menyatakan bahwa dia menunjukkan kesombongan, membesarkan dirinya secara tidak benar. Artinya dia bukan besar, tetapi dia membesarkan dirinya. Ya. Wa kana minal kafirin. Dan kekafiran mendalam, melekat padanya sejak lama. Allah tidak menyebutkan dia menjadi kafir. Allah tidak menyatakan waqad kafara. Tidak. Dia benar-benar termasuk orang-orang yang melaksanakan kekufurannya dengan kesadaran. Benar-benar. Wa kana minal kafirin. Ini di ayat 34 surat Al-Baqarah. Mari kita simak di surat Al-Kahfi. Saya mengatakan bahwa Allah berbicara tentang kisah Adam ini di 7 surat. Itu yang tampil jelas. Ternyata para ulama mengatakan tidak. Bukan 7. Ada sekian banyak lagi di surat-surat yang lain. Termasuk di surat Al-Imran, di surat An-Nisa. Jadi para ulama melihat bahwa satu ayat saja yang berkaitan dengan Adam, apalagi ya Bani Adam, itu sudah termasuk. Sudah termasuk bahwa itu pembicaraan tentang kedudukan Adam alaihissalam dan anak cucu Adam. Begitu pentingnya pembicaraan tentang Adam karena berkaitan langsung dengan setiap pribadi kita. Di surat Al-Kahfi antara lain Allah menyatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Ya, terjemahannya sebagaimana yang sudah kita dengar sama-sama tadi. Kana minal jinni. Dia bukan dari kalangan malaikat. Tetapi dia berada bersama para malaikat. Itu suatu keanehan dan itu menunjukkan suatu kedudukan sebetulnya. Dia bersama para malaikat. Padahal ada manusia, ada jin, tempatnya bukan bersama para malaikat. Jadi dikatakan bahwa oleh sebagian ulama memang iblis itu tadinya sesosok pribadi yang luar biasa. Kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menempatkannya dia di situ atau dia meminta izin kepada Allah dan dipenuhi permintaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, ya, itu di surat Al-Kahfi dengan menyatakan apa? Kana minal jinni. Dia bukan dari kalangan malaikat.
Karena dia pada saat itu berada bersama para malaikat, maka perintah kepada para malaikat itu mencakupinya. Atau boleh jadi itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kedudukan manusia tertentu yang Allah tidak berikan kepada saudara manusia yang namanya jin. Kita tahu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadangkala berfirman yang mengaitkan kita dengan jin itu dan keterkaitan yang khusus yani. Sebab kita ini sama-sama termasuk orang-orang yang mendapat ujian dari Allah. Jin dan manusia, al-mukallafin namanya itu. Yang dikatakan yang mendapat penugasan. Karena jin dan manusia itu sudah memilih untuk menjadi makhluk yang menerima amanah. Amanah melaksanakan fitrahnya secara sempurna. Artinya apa? Tetap menjaga tauhid. Padahal dia akan diberikan ujian dan baginya kebebasan mau konsisten atau tidak. Itu sama antara jin dan manusia. Ya, boleh jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu memang mencakupi para jin semuanya. Sebab kita tahu para jin itu nabinya dari kalangan manusia. Artinya dia wajib mengikuti ajaran para nabi di zaman mereka masing-masing. Nah, ketika datang zaman Nabi Muhammad untuk umat yang terakhir, ya, manusia dan jin itu mereka wajib mencari itu dan mereka mendengar bukan tidak. Karena memang para jin itu melihat kita dan bisa bergaul dengan kita dengan caranya ya, cara yang tersembunyi. Sedangkan kita tidak bisa melakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi yang harus menyampaikan pesan-pesan Allah kepada jin dan manusia. Nah, kana minal jinni. Artinya dia benar-benar dari kalangan jin. Itu kata-kata kana ada suatu bentuk penegasan. Bukan dibuat-buat. Memang dia dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Dan dia keluar. Ya, keluar dari fitrahnya. An amri rabbih. Dalam fitrahnya semua makhluk itu harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia diuji. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa fasaqa, dia keluar. Seperti keluarnya kurma dari kulitnya ketika dia mengkal. Ya. Seperti ular keluar dari apa? Kulitnya. Itu fa fasaqa. Seperti itu, an amri rabbih, dan dia keluar dari apa? Allah langsung menyebut dari ketentuan rabbih, penciptanya, penganugerahnya, yang peduli kepadanya, yang sayang dan menjaganya, yang mendidiknya. Itu semua terkandung dalam kata-kata Rabb, pemiliknya. Semua makhluk itu milik Allah. Semua makhluk itu dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Itu terkandung dalam kata-kata Rabb. Perhatikan, Allah menyatakan tadi kami yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Kemudian Allah sebut di sini apa? Tidak lagi mengatakan dia keluar dari ketentuan kami, tidak.
Langsung dikatakan Rabb. Untuk mengingatkan kita hubungan iblis itu dengan Allah itu apa? Itu Rabbuh. Dia kalau berbicara kepada Allah, Rabbi. Sama dengan kita. Itu kata-kata yang sangat mesra itu. Kata-kata yang sangat indah. Ya. Kita boleh tidak memiliki apa dan siapapun. Tapi kita pasti memiliki Rabb. Ya. Maka ada dalam kebiasaan orang Arab, khususnya orang Mesir, kalau ada orang yang sudah tidak bisa terkontrol, yang sangat bandel, yang tidak berakhlak, tidak dikatakan apa? Emangnya enggak punya bapak yang mendidiknya? Enggak punya ibu? Emangnya enggak pernah belajar? Enggak. Apakah dia tidak punya Rabb? Itu kata yang sangat menyentuh. Yang paling dekat sama manusia itu Rabb. Yang mendidik manusia itu Rabb. Alaysa lahu Rabb? Itu omongan itu membuat kita kaget karena tidak biasa di negeri kita ada perkataan begitu. Dia tidak punya pencipta, pendidik. Tidak mempan Allah mendidik dia. Itu begitu. Nah, di sini Allah sendiri menyatakan begitu. Fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan firman-Nya kepada anak cucu Adam. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Allah bertanya, apakah kalian menjadikannya dan turunan-turunannya, anak keturunannya? Para ulama mengatakan ini menunjukkan dengan jelas bahwa iblis itu menikah dan punya keturunan. Apakah kalian menjadikannya dan turunan-turunannya aulia, pemimpin-pemimpin? Dia boleh menggoda kamu, boleh menipu kamu, tapi kamu kan punya akal, kamu kan punya agama, kamu kan punya fitrah. Kenapa lantas menurut begitu dengan keturutan orang kepada pemimpin yang sangat dia kagumi? Itu kata-kata wali, kata-kata aulia. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Allah lanjutkan, selain aku, ini apa maknanya apa? Syirik. Kamu mengenal Allah, kamu menuhankan Allah, tetapi ada Tuhan kamu yang lain, yaitu iblis atau dari anak keturunan iblis. Ini syirik. Ya. Saya sekian kali membaca ayat ini, tetapi semalam saya tersentak. Ini syirik ini. Apakah kamu menjadi musyrikin? Ini ngomongnya sama siapa? Kepada anak cucu Adam. Ketika kamu dipengaruhi sedemikian rupa oleh iblis. Saya teringat kepada orang-orang yang mampu korup. Saya katakan mampu. Untuk korup itu memerlukan perjuangan luar biasa. Karena bertolak belakang dengan fitrah kita. Bertolak belakang dengan pembawaan kita. Bertolak belakang dengan didikan kita sebagai anak-anak muslimin. Siapa yang mempengaruhi kita itu? Boleh muncul pikiran untuk korup, ya. Korup harta kekayaan bangsa. Boleh jadi itu muncul dalam pikiran pribadi manusia. Tetapi yang menguatkannya, yang terus-menerus mengatakan enggak apa-apa, ini begini, itu siapa? Itu yang ketika muncul dalam pikiran kita itu pasti terjadi pertarungan dalam pikiran kita.
Sebetulnya itu pertarungan kita dengan pengaruh iblis. Kita lantas tunduk begitu saja, menunjukkan kedudukannya di hati kita luar biasa. Maka Allah menyatakan apa? Ini bentuk syirik. Bentuk syirik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seputar masalah syirik ini, supaya kita tahu ya. Rupanya maka kita jangan mudah sekali ya nuduh-nuduh orang kamu syirik, kamu syirik. Mbok lihat pada diri masing-masing. Sayyidina Abu Bakar takut. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu dia takut. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW di seputar masalah riya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan syirik. Ya. Beliau tanya, kalau kita melakukan syirik-syirik kecil lah dalam bahasa kita, syirkul asghar itu, riya. Maka kita ketika bicara begini ini, ya orang pembicara itu kan suka merasa orang semua dengar. Terus perasaannya gimana? Saya ini diperhatikan oleh orang atau tidak? Hah? Orang umpamanya ya tidak hadir kemudian saya tersinggung, itu syirik itu. Nauzubillah min dzalika. Kita bicara ada yang mendengar, kita hadir. Yang penting bagi kita kan yang mendengar Allah. Yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya, contoh. Ya, ini contoh yang sederhana itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada itu. Dia tanya sama Rasulullah, kafarahnya apa itu ya Rasulullah? Nah, di situ Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin. Langsung disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Inna syirka fi ummati akhfa min dabimin naml. Syirik itu di dalam umatku lebih tersembunyi daripada derap langkah semut. Lebih tersembunyi, tidak terdengar, tidak terasa. Ada bentuk-bentuk syirik yang demikian itu. Aku ajarkan kepada kamu ya Abu Bakar kata-kata yang menyelamatkan kamu dari itu. Maka saya catat, saya sampaikan kepada hadirin dan hadirat semuanya. Katakanlah, ya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika. Ya Allah, saya berlindung diri kepadamu ya Allah dari sikap perbuatan saya mensekutukanmu dengan suatu apapun, an usyrika bika syai'an, suatu apapun, wa ana a'lamu, dan saya sudah tahu sebetulnya bahwa itu syirik, tapi saya tidak menjaga bagaimana selamat. Nah, itu kira-kira begitu. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari sikap dan perbuatan saya mensekutukanmu dengan suatu apapun, wa ana a'lamu bihi, wa ana a'lamu, dan saya tahu itu, wa astaghfiruka ya, bima la a'lamu atau fima la a'lamu, dan kalau saya tidak tahu ya Allah, tidak sadar bahwa itu syirik, saya beristighfar. Jadi ada syirik yang sebetulnya mudah diketahui. Ya. Jadi sebetulnya mudah diketahui oleh semua orang. Jadi kalau kita mau ingatkan orang itu syirik yang tersembunyi ini kira-kira bentuk begini, itu agak sulit. Namanya juga tersembunyi. Ya. Demikianlah pesan Rasulullah SAW secara khusus kepada sahabat yang bertanya, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan kepada kita semua umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, selain aku. Subhanallah. Tadi Allah bicara kami yang segala kebesaran kami. Jadi ketika dia perintahkan kepada para malaikat itu, dia menggunakan kata-kata segala kebesaran yang maha yang tidak patut untuk tidak dilaksanakan. Kemudian iblis itu fasaka an amri rabbih, itu iblis dengan Tuhannya, penciptanya. Kemudian apa? Min duni, kembali kepada aku. Karena tauhid itu aku. La ilaha illallah. Itu tauhid. Ini makna tauhid. Ya. Min duni wa hum lakum aduun. Padahal iblis dan anak keturunannya dan pengikut-pengikutnya itu jelas-jelas adalah musuh-musuh kalian, wahai anak cucu Adam. Wa bi'sal lidzalimina badala. Allah menyatakan betapa buruk, ya, pengganti, ya, yang diambil oleh orang-orang yang zalim kepada dirinya masing-masing. Orang yang mengikuti pengaruh iblis dan anak keturunannya itu adalah manusia-manusia yang sangat zalim kepada dirinya sendiri. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, aku tidak ikut campur dengan dia. Tuhan dia, bukan saya. Dikatakan pengganti, badalan. Mereka mencari ganti aku, Rabbuhu, penciptanya dan penganugerahnya. Ya. Itu di surat Kahfi ayat 50. Baik. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis. Ya. Perhatikan. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin, ini bicara tentang ilmu Allah. Sejak dahulu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu untuk melihat hambanya berbuat apa kemudian mengambil kesimpulan. Allah sudah tahu. Bahkan ilmu Allah itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi memang begitu. Iblis memang Allah Maha tahu bahwa nanti suatu ketika, boleh jadi dari awal dia itu memang seorang musyrik, ya, atau dia pernah dengan fitrah pembawaannya, ciptaan Allah itu memiliki fitrah semuanya, ya. Tetapi kemudian dia berubah. Itu Allah tahu sejak kapan-kapan sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah tahu loh. Jadi tentang kita ini, siapa penghuni surga, penghuni neraka, Allah sudah tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjatuhkan ketentuan itu kecuali manusia itu sadar. Kecuali makhluk itu sadar. Jadi Allah sudah tahu sejak dahulu. Kenapa? Tidak usah saja adanya ujian. Ini ditaruhkan di surga, ini ditaruhkan di neraka. Allah menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan keadilan Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Harus sesuatu itu menjadi terjadi. Jadi ini sebetulnya apa? Qada dan qadar itu demikian. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah membatasi hambanya. Allah sudah memberikan kepada hambanya yang namanya manusia dan jin ini kebebasan memilih. Dia betul-betul bebas memilih. Tetapi dia harus menyaksikan sendiri bahwa itu pilihannya. Itulah yang namanya keadilan. Itu yang namanya apa? Kebijaksanaan. Itulah rahmat. Karena orang itu sadar betul bahwa saya diperlakukan begini oleh Allah, dia maha adil. Itu pun dia sudah sayang sama saya. Sekian banyak sayang-sayangnya, kepeduliannya, macam-macam. Itu manusia jadi sadar. Semua makhluk Allah itu menjadi sadar. Oleh karena itu kita jangan heran. Nanti ucapan pertama yang diucapkan oleh penduduk surga dan penduduk neraka apa?
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang akan mengucapkan memuji Allah itu bukan penghuni surga kerana sudah masuk surga. Tidak. Penghuni neraka. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala ketika iblis tidak mau sujud, kan Allah mengeluarkannya dari barisan al-ubudiyah. Dia enggak mau, dia sudah keluar. Dia pada saat itu dengan segala kecongkakan dan kesombongannya, aba wastakbara. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari kedudukan kehambaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fahbit minha. Keluarlah kamu dari situ. Minha itu apa? Kedudukan kehambaan. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak ada orang yang dalam kedudukan kehambaan sombong kepada pencipta dan penganugerahnya. Itu bukan hamba itu. Nah, itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayat ya. Sekian ayat ya. Karena tadi saya katakan bahwa pembicaraan tentang Adam itu dalam 7 surat bahkan lebih. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, yang mengatakan wa kana minal kafirin, itu bertanya kepada iblis. Seseorang tidak melakukan suatu perintah itu bisa ada penyebab-penyebab yang tertentu. Umpama bulan puasa ada orang yang tidak berpuasa. Katakanlah salah seorang dari putri kita atau istri kita, ya, perempuan muslimah tidak puasa dia. Contoh ini yang mudah. Kita tanya, kenapa kamu enggak puasa, anak? Dia mengatakan uzur ayah. Kita paham. Jadi bukan tidak mau puasa. Bahkan kadang-kadang ada punya perasaan sedih. Orang berpuasa, saya enggak berpuasa. Ini bulan suci, ini bulan kedermawanan ilahi. Itu ya, ada salah fahamnya. Tapi itulah kesimpulannya. Saya ada uzur ayah. Itu Allah tanya sama dia, malaka la tasjud. Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa pertanyaan Allah, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi Allah itu Maha sabar, dia buktikan itu. Bahwa dia sudah tahu. Maka kita manusia tidak bisa menghukumi seseorang atas dasar kita tahu tentang dia. Tidak bisa. Mana buktinya? Tanya kepadanya. Seorang pemimpin, seorang hakim harus bersifat begitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, kalau aku ini boleh menghukum seseorang atas dasar pengetahuanku, sekian banyak sudah kujatuhkan vonis. Tetapi itu tidak bisa. Maka Rasulullah SAW tidak pernah ketika ada perkara yang segenting apapun lantas bertanya kepada Allah, ini orang ini bagaimana? Apa saya hukum? Kan Allah bisa memenuhi permintaan Allah, permintaan Nabi kita kan bisa bertanya kan. Dia tidak bertanya karena beliau itu contoh seorang pemimpin, contoh seorang yang menghakimi suatu persoalan. Dia bertanya kepada orang itu. Kalau mampu dia bisa bertanya dengan alasan yang panjang, maka ya, bertanya kepadanya sebagai seorang ayah menyatakan kepada anaknya, ya, anaknya menyatakan saya tidak puasa karena saya ada uzur ayah. Nah, jadi ada orang ditanya, kenapa engkau tidak berpuasa? Apakah ada orang yang mempengaruhimu? Apakah ada orang yang membisikkan kepadamu bahwa puasa itu merugikanmu? Itu pertanyaan yang kedua. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, itu semua iblis jawabannya sama.
Ya, ana khairum minhu. Ya. Artinya dia menyatakan Allah keliru dan salah. Aku ini lebih pantas mendapatkan penghormatan dari dia, bukan sebaliknya. Ana khairum minhu. Itu jawaban iblis. Allah bertanya, yang pertama, yang kedua, apakah ada sesuatu yang mencegahmu? Sesuatu yang lebih kuat daripada kamu mengatakan tidak boleh kamu berpuasa. Ini kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kamu berpikir secara rasional? Kau gunakan akal kamu renungkan. Jadi kekuatan muncul dari dalam. Kemudian kamu menolak bahwa ini tidak patut untuk kamu lakukan. Subhanallah. Itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Menunjukkan apa? Samahatullah. Ya. Artinya itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengambil informasi dari hambanya itu sangat menghormati kebebasan hamba ini karena memang sudah diberikan kepadanya kebebasan untuk memilih kebenaran ataupun kebatilan. Ya. Pertanyaan yang pertama itu di surat Shad. Saya baca ayatnya di surat Shad. Surat Shad itu surat yang ke-38. Allah bertanya kepada iblis. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Lihat pertanyaan Allah. Apa yang membuat kamu iblis tidak sujud kepada sesuatu yang telah kuciptakan dia dengan kedua tanganku? Perhatikan, ciptaan Allah banyak sekali. Banyak makhluk Allah tidak terhitung. Tetapi hanya ketika berbicara tentang Adam, manusia. Kenapa, ada apa? Apa uzurnya? Apa yang menghalangimu sujud kepada sesuatu yang telah kuciptakan dia dengan tanganku? Laisa kamitslihi syai'un. Jangan lantas kita membayangkan tangan Allah itu bagaimana, tidak ada itu. Tetapi ini memang kita terjemahkan apa adanya, redaksinya begitu. Itu menunjukkan apa? Perhatian spesial untuk manusia, untuk Adam alaihissalam yang mewakili seluruh umat manusia. Astakbarta, mesti ditanya. Astakbarta, memang kau betul-betul sombong? Kan tadi Allah sudah menyatakan dia tidak mau sujud karena dia sombong. Dia menolak dengan keras karena dia menunjukkan sikap kesombongan. Kemudian memang dari dulu dia itu termasuk orang yang menolak ketentuanku, tidak patuh kepada Tuhannya. Ini kan sudah lebih dahulu Allah mengetahui. Tetapi kan Allah tidak menghukum iblis dengan pengetahuan dia, dengan apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Bukan. Ditanyakan kepadanya, istakbarta, kau betul-betul sombong? Atau memang tadi cara kamu itu, kamu keliru kali atau gimana? Kamu tidak sadar kali? Kemudian apa? Istakbarta am kunta minal alin. Minal alin. Apakah kamu kira kamu itu setingkat dengan malaikat-malaikat kelas tinggi? Jadi malaikat itu derajatnya masing-masing. Apakah kamu kira kamu masuk bagian daripada barisan malaikat-malaikat yang tinggi? Kamu kira kamu ini ketika saya berbicara ini kan Allah perintahkan kepada malaikat yang ukurannya begini. Saya kan setingkat Jibril. Saya jin tapi setingkat Jibril. Setingkat Mikael. Itu minal alim. Jadi dari golongan mereka yang tinggi-tinggi itu kan tujuan kepada para malaikat. Jadi tidak termasuk. Apa kamu mungkin kira kamu begitu? Subhanallah, Allah tanya kepadanya.
Jawabannya apa? Allah ingin membuat kita ini tahu bahwa jawabannya itu sama semua. Ana khairum minhu. Jangan kau banyak tanya saya. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Aku lebih terhormat daripadanya. Jadi kamu salah ketika memerintahkan saya itu sujud kepada dia. Dia yang sujud kepada saya. Qala ana khairum minhu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya. Itu tadi di surat apa? Surat Shad. Ini Allah bertanya di surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Saya mau menerjemahkan letterlek ya. Allah berfirman kepadanya, sebutkan kepadaku apa ataupun siapa yang melarangmu jangan sujud. Allah tasjud. Yang melarangmu jangan sujud. Ada kekuatan lain? Supaya kalau orang yang terpaksa, yang tidak berdaya, dimaafkan oleh Allah. Ada yang todong, awas lu sujud sama Adam, hormat sama Adam ya. Saya bisa bunuh kamu, ketakutan. Ini Allah bertanya kepadanya, ma mana'aka alla tasjuda. Yang tadi apa? Antas juda, beda. Kamu bersujud, kamu hormat. Allah jangan sampai kamu sujud. Iz amartuka, di saat ku perintahkan. Jadi bisa saja saya tidak dengar perintah itu. Di saat kamu dengar saya perintahkan itu. Tetap saja jawabannya apa? Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari apa? Dari tanah. Dia mengakui pencipta itu Allah. Kok dia lebih tahu daripada pencipta? Sehingga dia menyatakan bahwa api itu lebih mulia. Itu apa itu? Itu sifat apa itu? Sifat konyol. Saya untuk menggambarkan sifat iblis ini, saya menggambarkan ini apa ini kalau mau kita sifatkan dia. Saya mendapatkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, konyol. Apa? Orang yang lancang, bicara sesuatu yang dia tidak tahu, pokoknya dia ngomong aja. Lancang, kurang berakal, atau tidak berakal, kurang ajar, congkak, semaunya dia berbicara dan dia tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Itu manusia yang apa? Konyol. Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Memang makhluk konyol itu iblis. Ya. Walaupun memiliki kemampuan menipu sana sini dengan cara-cara yang canggih, tetapi tetap saja tidak berakal. Tidak tahu diri. Konyol. Ya. Kemudian tidak sampai di situ saja. Allah bertanya kepadanya. Pertanyaan yang ketiga. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu, mencegahmu untuk sujud bersama mereka yang benar-benar melakukan sujud dengan tulus, lahir dan batin. Kenapa? Minas sajidin. Jadi ketika ada kelompok yang kita ikut serta di dalamnya,
nilai kita bisa mencapai derajat yang sangat tinggi, atau nilai kita menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Lihat iblis apa? Wa kana minal kafirin. Artinya memang kekafirannya bukan sembarangan. Ya. Kekafirannya itu luar biasa, dahsyat. Memang kekafiran itu ada tingkat-tingkatannya. Ya. Ya. Bukan tingkatan-tingkatannya ke atas, tingkatan-tingkatan ke bawah. Wa kana minal kafirin. Di sini Allah bertanya, kenapa kamu tidak tertarik? Kamu digabungkan dengan para malaikat, kamu bukan malaikat. Tetapi penggabungan itu sudah menunjukkan bahwa kamu sebetulnya diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak mau bersujud semacam malaikat-malaikat sujud? Ya. Yang Allah katakan alla takuna ma'as sajidin, yang betul-betul bersujud dengan segala ketulusan, dengan segala kepatuhan, dengan segala kepasrahan lahir dan batin. Ya. Apa jawab iblis? Ini menunjukkan memang Allah bicara tentang tingkatan yang luar biasa kan. Kenapa kau tidak tertarik? Jawabannya apa? Qala lam akun li asjuda li basharin. Itu maknanya apa? Tidak akan pernah terjadi, wahai Rabb, wahai pencipta, wahai penganugerah. Tidak akan pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi aku ini sujud kepada makhluk yang namanya manusia. Libasharin, tidak bisa, tidak ada terjadi itu, tidak mungkin, mustahil. Jawabannya beda. Kalau yang tadi kan sama kan, ana khairum minhu. Untuk menunjukkan apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu kita perlu berdoa. Allah ajarkan kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan saya beribadah dan saya minta tolong, tidak. Saya termasuk daripada mereka-mereka yang beribadah kepada Engkau, ya Allah. Yang meminta tolong kepada Engkau itu rentetan manusia-manusia yang luar biasa derajatnya di sisi Allah. Maka dikatakan apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kata-kata saleh ini bertingkat-tingkat. Maka kita lihat betapa nabi-nabi itu, Nabi Yusuf alaihi salam, satu ketika kita bisa membaca itu ayat langsung ya. Dia bilang apa? Wa tawaffani minal muslimin wa alhiqni bis salihin. Kita kata anggap tuh saleh itu muslimin yang oke, yang baik, tapi tingkatan umum. Di atasnya baru syuhada. Di atasnya lagi apa? Para nabi-nabi. Kan begitu kan? Nah, sebelum nabi-nabi siddiqin. Ternyata tidak. Betul. Muslim itu ketika dia mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan, dia soleh. Tetapi kesolehan itu bisa meningkat terus. Nah, maka ketika Sayyidina Yusuf alaihissalam, Nabiullah, minta dimasukkan, digabungkan dengan para solehin, itu yang dia inginkan siapa solehin situ? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Nuh alaihissalam. Adam alaihissalam. Boleh jadi itu yang dia minta. Dan boleh jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibrahim sendiri Allah katakan apa? Wa fil akhirati minas salihin. Nanti di akhirat nilainya dikumpulkan sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala sedemikian menggugah iblis. Tetapi dia ketika menjawabnya, dia menunjukkan kesombongannya yang malah meningkat. Li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'i masnun. Dia menghina proses penciptaan Adam alaihissalam. Kau ciptakan dia dari tanah liat, dari lumpur yang hitam, yang sudah berbentuk. Itu maknanya itu. Min salsalin min hama'im masnun. Bukan dari tanah lagi. Tanah
dicampur dengan air, jadi lumpur yang hitam. Nah, itu dia. Tidak pantas saya memberikan hormat kepadanya. Ya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian ya. Pembicaraannya masih berkelanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tadabbur Qur'ani, jadi ya, menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk bertambah kekaguman kita kepada Allah, untuk kita merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala adalah guru ya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimunculkan oleh beliau sebagai guru dan suri teladan bagi kita dan para nabi-nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul Rabb, pendidik. Dia yang mengajarkan kita bagaimana berkomunikasi, bagaimana berdialog, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan Allah kepadanya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pengabulan Ramadan yang kami jalani, puasa yang kami jalani. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami Lailatul Qadar ya Allah. Kami memohon kepadamu ini ya Allah, di saat kami mempelajari firman-firman-Mu dan kami berada di dalam rumah-Mu. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, innaka antal akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.